Selamat datang pemirsa. Anda kembali bersama Mengingkap Fakta. Kali ini, kami akan membongkar sisi tersembunyi dari sebuah peristiwa besar yang sedang menjadi perhatian publik dunia. Setiap hari kita melihat berita tentang rudal, drone, dan serangan balasan antara Israel dan Iran. Namun ada satu pertanyaan penting yang jarang benar-benar dibahas. Seberapa besar sebenarnya operasi militer yang sedang berlangsung di balik konflik ini? Bayangkan, sebuah operasi yang tidak hanya berlangsung di satu wilayah, tetapi menyerang ribuan target secara sistematis di beberapa negara sekaligus. Hingga pertengahan Maret 2026, laporan militer menyebut sekitar 7.600 serangan telah dilakukan di Iran, sementara lebih dari 1.000 serangan menghantam jaringan Hezbollah di Lebanon. Apakah ini sekitar rangkaian serangan balasan biasa atau justru sebuah kampanye militer besar yang dirancang untuk mengubah keseimbangan kekuatan di Timur Tengah? Namun sebelum kita masuk lebih dalam, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Dengan begitu, Anda tidak akan ketinggalan fakta-fakta tersembunyi yang akan kami ingkap berikutnya. Banyak orang sekarang melihat konflik Israel dan Iran melalui potongan-potongan berita yang muncul setiap hari. Gambar rudal yang melintas di langit malam, drone yang meledak di udara, dan laporan singkat tentang serangan balasan yang terjadi beberapa jam kemudian. Bagi sebagian penonton, perang ini terlihat seperti rangkaian eskalasi yang datang dan pergi dengan cepat. Namun di balik gambar yang beredar di layar televisi dan media sosial, terdapat sesuatu yang jauh lebih besar yang sedang berlangsung. Pada 28 Februari 2026, sebuah operasi militer besar mulai dijalankan oleh Israel bersama Amerika Serikat. Operasi ini dikenal dengan nama Operation Roaring Lion. Dari penjelasan resmi militer Israel, operasi tersebut dirancang untuk menghadapi ancaman militer yang mereka anggap semakin meningkat dari Iran. Fokusnya tidak hanya pada target yang terlihat di garis depan, tetapi pada struktur yang menopang kemampuan militer Iran secara keseluruhan. Beberapa hari pertama operasi ini tidak langsung memperlihatkan skala sebenarnya. Serangan-serangan yang terjadi terlihat seperti bagian dari konflik regional yang sudah sering terjadi di Timur Tengah. Namun ketika data militer mulai muncul pada pertengahan Maret 2026, gambaran yang jauh lebih besar mulai terlihat. Pada 13 Maret 2026, militer Israel menyampaikan laporan mengenai jumlah serangan yang telah dilakukan sejak operasi dimulai. Angka yang muncul segera menarik perhatian para analis keamanan di berbagai negara. Sekitar 7.600 serangan dilaporkan telah dilakukan di wilayah Iran. Pada saat yang sama, lebih dari 1.100 serangan dilakukan di Lebanon yang menargetkan jaringan militer Hezbollah. Jumlah ini bukan sekedar angka statistik yang biasa muncul dalam laporan perang. Angka tersebut menunjukkan bahwa operasi yang sedang berlangsung memiliki skala yang jauh lebih luas daripada serangan balasan biasa. Target yang diserang juga tidak dipilih secara acak. Menurut laporan militer Israel yang dikutip oleh sejumlah media internasional pada hari yang sama, sekitar 2.000 serangan diarahkan pada fasilitas yang berkaitan langsung dengan struktur kekuasaan Iran. Sementara itu, sekitar 4.700 serangan lainnya difokuskan pada jaringan misil yang dimiliki Iran. Sasaran tersebut mencakup lokasi produksi, fasilitas penyimpanan, serta sistem peluncuran misil balistik. Serangan juga diarahkan ke sistem pertahanan udara Iran, pusat komando militer, serta jalur logistik yang menopang kemampuan operasional pasukan Iran di berbagai wilayah. Pola sasaran seperti ini menunjukkan bahwa operasi tersebut tidak hanya berusaha menghancurkan target yang mudah terlihat, tetapi mencoba merusak fondasi dari kemampuan militer Iran itu sendiri. Laporan dari Reuters pada 13 Maret 2026 juga menyebut bahwa dalam satu periode 24 jam, lebih dari 200 target tambahan diserang di wilayah Iran bagian barat dan tengah. Target-target tersebut mencakup peluncur misil balistik, instalasi radar, serta lokasi yang digunakan untuk mendukung operasi militer Iran. Jika angka-angka ini dilihat sebagai satu rangkaian operasi yang berkelanjutan, maka pola yang muncul menjadi jauh lebih jelas. Serangan dilakukan secara bertahap, tetapi dalam jumlah yang sangat besar.
Setiap gelombang serangan tampaknya diarahkan untuk mengikis kemampuan militer Iran sedikit demi sedikit. Dalam konteks militer, strategi seperti ini biasanya tidak bertujuan untuk memenangkan satu pertempuran saja. Strategi ini dirancang untuk melemahkan kapasitas lawan dalam jangka waktu yang lebih panjang. Dengan menghancurkan fasilitas produksi senjata, jaringan logistik, serta sistem pertahanan udara, kemampuan sebuah negara untuk melanjutkan operasi militer dapat berkurang secara drastis. Karena itulah, ketika banyak orang melihat konflik ini hanya sebagai pertukaran serangan rudal yang terjadi setiap hari, angka 7.600 serangan yang tercatat hingga pertengahan Maret 2026 justru menjadi petunjuk yang jauh lebih penting. Angka tersebut menunjukkan bahwa di balik berita tentang ledakan dan serangan drone yang terlihat setiap hari, sebuah kampanye militer besar sedang berjalan secara sistematis di belakang layar. Ketika laporan mengenai ribuan serangan di Iran mulai menarik perhatian dunia pada pertengahan Maret 2026, satu fakta lain muncul bersamaan dengan angka tersebut. Operasi yang sama juga berlangsung secara intensif di Lebanon. Di negara kecil yang berada di utara Israel itu, lebih dari 1.100 serangan dilaporkan telah dilakukan terhadap target yang berkaitan dengan Hizbollah. Perkembangan ini mulai terlihat jelas pada 2 Maret 2026. Pada hari itu, situasi di perbatasan utara Israel berubah dengan cepat setelah Hizbollah meluncurkan serangkaian serangan roket menuju wilayah Israel. Serangan tersebut terjadi tidak lama setelah eskalasi konflik antara Israel dan Iran meningkat tajam pada akhir Februari. Respons Israel datang hampir seketika. Militer Israel mulai memperluas operasi militernya dengan menghantam berbagai lokasi yang mereka sebut sebagai infrastruktur militer Hizbollah. Target yang diserang mencakup peluncur roket, pusat komando, gudang persenjataan, serta fasilitas komunikasi yang digunakan untuk mengkoordinasikan operasi militer kelompok tersebut. Dalam laporan yang disampaikan militer Israel pada 13 Maret 2026, sekitar 200 lokasi misail dan peluncur roket di Lebanon telah dihancurkan sejak awal eskalasi di front utara. Selain itu, puluhan pusat komando dan fasilitas kendali operasi juga dilaporkan menjadi sasaran serangan udara. Langkah ini menunjukkan bahwa operasi militer yang sedang berlangsung tidak hanya diarahkan ke satu wilayah. Serangan yang terjadi di Lebanon memiliki peran strategis yang penting dalam keseluruhan pola operasi yang dijalankan Israel. Selama bertahun-tahun, Hizbollah dikenal sebagai salah satu kelompok militer non-negara paling kuat di Timur Tengah. Kelompok ini memiliki jaringan militer yang luas, termasuk ribuan roket yang ditempatkan di berbagai lokasi di Lebanon Selatan. Bagi Israel, keberadaan jaringan tersebut selalu menjadi ancaman yang sangat serius karena jaraknya yang sangat dekat dengan wilayah Israel. Jika sebuah operasi militer besar hanya difokuskan pada Iran tanpa memperhitungkan kemampuan Hizbollah, maka tekanan terhadap Israel dari arah utara tetap akan berlangsung. Dalam situasi seperti itu, Iran masih memiliki cara untuk mempertahankan pengaruh militernya di kawasan melalui jaringan proksi yang berada di luar wilayahnya. Karena itulah, serangan terhadap Lebanon menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pola operasi yang sedang berlangsung. Dengan melemahkan kemampuan militer Hizbollah, Israel mencoba mengurangi resiko serangan dari front utara pada saat operasi terhadap Iran masih berjalan. Perkembangan di lapangan juga menunjukkan bahwa eskalasi di Lebanon memiliki dampak yang luas. Pada 10 Maret 2026, laporan dari berbagai organisasi kemanusiaan menyebutkan bahwa ratusan orang telah menjadi korban sejak awal eskalasi di wilayah tersebut. Ribuan keluarga juga mulai meninggalkan rumah mereka untuk menghindari pertempuran yang semakin intens. Beberapa hari kemudian, pada 13 Maret 2026, jumlah warga yang mengungsi dilaporkan telah mencapai ratusan ribu orang. Situasi ini menggambarkan bahwa operasi militer yang sedang berlangsung tidak hanya mempengaruhi keseimbangan kekuatan militer di kawasan, tetapi juga menciptakan tekanan kemanusiaan yang semakin besar di wilayah perbatasan. Dalam gambaran yang lebih luas, serangan terhadap Lebanon memperlihatkan bahwa operasi yang dimulai pada akhir Februari tidak hanya berusaha menekan satu negara. Operasi tersebut juga menargetkan jaringan militer yang selama ini menjadi perpanjangan pengaruh Iran di berbagai wilayah. Ketika rangkaian serangan terus berlangsung hingga pertengahan Maret 2026, gambaran yang lebih luas mulai terbentuk di kalangan analis keamanan internasional.
Operasi yang dimulai pada 28 Februari tidak hanya menunjukkan eskalasi konflik antara dua negara. Pola serangan yang muncul memperlihatkan upaya militer yang jauh lebih sistematis dalam menekan kekuatan Iran dan jaringan sekutunya di kawasan. Sasaran yang dihantam selama operasi memberikan petunjuk yang jelas mengenai arah strategi tersebut. Serangan diarahkan pada fasilitas yang memiliki peran penting dalam kemampuan militer Iran. Instalasi produksi misil, lokasi penyimpanan senjata, jaringan pertahanan udara, serta pusat komando militer menjadi target utama. Dengan menghantam titik-titik tersebut, kemampuan Iran untuk mempertahankan operasi militer dalam jangka panjang dapat berkurang secara signifikan. Pendekatan seperti ini dikenal dalam strategi militer sebagai upaya untuk menghancurkan fondasi kekuatan lawan. Bukan hanya menghadapi pasukan yang berada di garis depan, tetapi juga merusak sistem yang memungkinkan pasukan tersebut terus beroperasi. Ketika fasilitas produksi senjata dan jalur logistik mengalami gangguan, kemampuan sebuah negara untuk mengganti persenjataan yang hilang akan menjadi jauh lebih terbatas. Perkembangan lain yang menambah kompleksitas konflik ini adalah keterlibatan Amerika Serikat dalam operasi yang berlangsung di kawasan. Pada 13 Maret 2026, laporan dari sejumlah media internasional menyebut bahwa Amerika telah memperkuat kehadiran militernya di Timur Tengah. Beberapa kapal perang tambahan serta pasukan marinir dilaporkan dikerahkan ke wilayah yang berada dekat dengan jalur pelayaran strategis. Langkah tersebut dilakukan pada saat ketegangan di kawasan meningkat dengan cepat. Selat Hormuz yang menjadi salah satu jalur pengiriman minyak paling penting di dunia mulai menjadi perhatian utama para pelaku pasar energi global. Pada hari yang sama, harga minyak mentah dunia mengalami kenaikan yang cukup tajam karena kekhawatiran bahwa konflik yang semakin luas dapat mengganggu arus pasokan energi internasional. Selain dampak ekonomi, situasi keamanan regional juga mengalami perubahan yang signifikan. Negara-negara di Timur Tengah mulai memperhatikan kemungkinan bahwa konflik yang awalnya terbatas dapat berkembang menjadi konfrontasi yang lebih besar. Pergerakan pasukan dan sistem pertahanan udara di beberapa negara mulai meningkat sebagai langkah antisipasi terhadap potensi eskalasi lanjutan. Dalam konteks militer, angka 7.600 serangan di Iran dan lebih dari 1.000 serangan di Lebanon menunjukkan mengenai skala operasi yang sedang berlangsung. Jumlah target yang dihantam menunjukkan bahwa operasi ini tidak dirancang sebagai respons sesaat terhadap satu peristiwa tertentu. Sebaliknya, pola yang terlihat mengarah pada kampanye militer yang direncanakan untuk berlangsung dalam periode yang lebih panjang. Dengan menekan kemampuan Iran di dalam wilayahnya sendiri, serta melemahkan jaringan Hizbollah di Lebanon, keseimbangan kekuatan di kawasan dapat mengalami perubahan yang signifikan. Jika ritme operasi ini terus berlanjut setelah pertengahan Maret 2026, Operation Roaring Lion berpotensi tercatat sebagai salah satu operasi militer terbesar yang pernah dilakukan Israel dalam beberapa dekade terakhir. Skala target yang diserang serta wilayah operasi yang mencakup beberapa negara menunjukkan bahwa konflik ini telah bergerak melampaui bentuk perang terbatas yang biasanya terjadi di kawasan tersebut. Di tengah arus informasi yang bergerak cepat setiap hari, banyak peristiwa besar hanya terlihat sebagai potongan-potongan berita yang muncul sekilas. Namun, ketika fakta-fakta disusun secara utuh, seringkali muncul gambaran yang jauh lebih besar daripada yang terlihat di permukaan. Konflik yang berkembang sejak akhir Februari 2026 menunjukkan bagaimana sebuah operasi militer dapat berjalan dalam skala yang luas tanpa sepenuhnya disadari oleh publik global. Angka ribuan serangan, pola target yang sistematis, serta keterlibatan berbagai front di kawasan memperlihatkan bahwa dinamika keamanan di Timur Tengah sedang mengalami perubahan yang signifikan. Di balik setiap laporan tentang rudal, drone, dan serangan udara, terdapat strategi, perhitungan, serta keputusan militer yang dapat mempengaruhi keseimbangan kekuatan regional untuk waktu yang panjang. Peristiwa-peristiwa seperti inilah yang seringkali menentukan arah sejarah di kawasan yang sejak lama menjadi pusat perhatian dunia. Demikian rangkaian fakta yang berhasil kami singkap hari ini. Jangan lupa subscribe ke channel Menyingkap Fakta dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan pengungkapan fakta-fakta penting lainnya. Menyingkap Fakta, mengungkap kebenaran di balik setiap peristiwa. Sampai jumpa pada fakta berikutnya.